Peraturan Menteri Kesehatan terkait pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB telah rampung dibuat. Lantas bagaimana kesiapan pemerintah DKI Jakarta untuk menerapkan aturan PSBB ini? Sudah ada koresponden CNN Indonesia Roni Satria. Kita akan langsung saja sapa. Selamat sore Roni. Roni, ini sejauh ini bagaimana kesiapan pemerintah untuk memberlakukan atau menerapkan PSBB dan juga apa kendala yang dihadapi untuk bisa dalam menerapkan peraturan ini, Roni? Ya, selamat sore Fani. Kalau kita melihat memang pada 31 Maret 2020 yang lalu Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan PP nomor 21 tahun 2020 terkait dengan pembatasan sosial berskala besar yang nantinya akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dalam bentuk peraturan Kementerian Kesehatan atau Permenkes. Namun diberikan target oleh Presiden Joko Widodo selama 2 hari. Namun kalau kita lihat hingga saat ini, sejauh ini yang disampaikan dari pihak Kemenkes sendiri baru rampung dalam bentuk draft dan nantinya akan dijadikan perundang-undangan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Namun hingga saat ini kita memang belum melihat adanya rilis resmi terkait dengan penetapan PSBB yang dikeluarkan oleh ataupun dalam bentuk Permenkes tersebut. Terkait dengan PSBB ini sendiri, kita memang melihat dari peraturan yang ataupun PP yang telah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa lalu, memang kita lihat untuk wilayah ada beberapa kriteria yang nantinya harus dipenuhi terlebih dahulu untuk bisa bagaimana suatu daerah bisa menerapkan PSBB. Yang pertama adalah bahwa adanya sejumlah kasus ataupun kematian yang terus meningkat dan juga secara signifikan bisa memberikan penyebaran ke beberapa wilayah. Kemudian kriteria yang kedua adalah secara epidemiologis, tentunya mempunyai keserupaan bentuk ataupun kondisi yang serupa dengan wilayah yang lain ataupun dengan negara yang terdampak lainnya. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi dua kriteria ini, dari pada hari Kamis yang lalu 2 April sempat telah dilakukan pengajuan ataupun usulan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengusulkan kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk melakukan PSBB atau menerapkan PSBB ini di DKI Jakarta. Mengingat kalau kita lihat dengan kriteria-kriteria tersebut, kajian yang dilakukan oleh DKI Jakarta dengan angka yang bisa dikatakan sebagai zona merah ataupun epicentrum terjadinya COVID-19 di Indonesia tentunya telah diajukan. Namun memang kita lihat hingga saat ini keputusan tersebut, karena kalau kita lihat ada lagi syarat lain, Farhanisa, di mana hal tersebut harus diberikan izin oleh Menteri Kesehatan dengan pertimbangan dari Ketua Gugus Tugas ataupun Satgas dari COVID-19, ataupun juga nanti diusulkan oleh Gubernur atau Bupati dan Wali Kota, atau juga yang ketiga dari Ketua Gagas Satuan Gugus Tugas tersebut kepada Menteri Kesehatan. Sehingga kriteria-kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk bagaimana PSBB ini bisa berlangsung. Namun kalau kita lihat untuk DKI Jakarta sendiri konteksnya, provinsi kalau bila satu provinsi saja untuk DKI Jakarta dalam wilayah yang memiliki satelit-satelit area yang bisa kita tahu bahwa begitu terkait dengan penyebaran COVID-19 ini, baik di wilayah Provinsi Jawa Barat yang sangat dekat, Jabodetabek saja kita lihat hanya daerah Bogor termasuk juga Banten, dalam hal ini Tangerang yang juga memiliki angka yang cukup signifikan penyebarannya, tentunya tidak hanya bisa berlaku dalam satu provinsi saja. Tentunya harus ada koordinasi dari 3 provinsi tadi untuk bagaimana nantinya Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ini bisa memberikan secara langsung PSBB kepada 3 provinsi agar bisa tidak hanya berlaku dalam DKI Jakarta. Konteksnya memang melihat DKI Jakarta sebagai epicenter, namun kedekatan wilayah satelit dan juga melihat persebaran masyarakat dan juga mobilitas masyarakat di 3 wilayah ini relatif sangat kuat. Kita melihat bagaimana PSBB sebenarnya tanpa bisa dikatakan dalam beberapa waktu terakhir sebenarnya sudah ada dalam terkait beberapa hal yang sudah kita lihat. Mungkin kegiatan-kegiatan sekolah yang sudah mulai diliburkan, kemudian ada sejumlah wilayah atau pekerjaan yang sudah dilakukan work from home ataupun campaign stay at home yang sering diujarkan oleh banyak pihak untuk diajukan pada masyarakat. Meskipun tapi memang kalau kita lihat konsekuensi hukum belum ada. Nah, PSBB inilah nantinya kalau kita lihat ketika telah
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, tentunya akan ada turunan-turunan dari peraturan tersebut yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini tentunya akan melihat konsekuensi baik dari ekonomi, kemudian sosial budaya dan juga dari keamanan. Karena kalau kita lihat tentunya akan ada patroli-patroli yang jauh lebih tegas lagi. Mungkin Anda tadi telah sampaikan juga kepada pemirsa terkait dengan bagaimana pembubaran orang-orang yang saat ini masih nongkrong dan lain sebagainya. Kami sendiri, Farhanisa, tim saya kemarin juga sempat berputar di sekitaran kawasan Jakarta Selatan, baik di Mampang Perapatan maupun juga di kawasan Tebet. Masih banyak sekali masyarakat yang pada umumnya hanya keluar bukan untuk kegiatan mendesak, hanya bermain bola dan lain sebagainya, duduk-duduk ataupun nongkrong di tempat-tempat umum seperti itu. Mungkin ini masih belum begitu diindahkan dalam artian PSBB ini terkait karena memang belum adanya aturan hukum yang mengikat, sehingga memang ketika adanya PSBB ataupun yang telah disahkan ataupun ditetapkan, diizinkan oleh Menteri Kesehatan melalui usulan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, ini tentunya akan memperkuat bagaimana masyarakat untuk lebih sadar lagi untuk berada di rumah dan keluar dalam kondisi memang dalam kondisi mendesak. Karena perbedaan antara kekarantinaan wilayah dengan PSBB ini bisa dikatakan relatif cukup tinggi. Kalau kita cukup berbeda, karena kalau kita lihat bagaimana kekarantinaan wilayah nantinya akan ada pemenuhan kebutuhan pokok yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sementara PSBB hanya menjamin ketersediaan saja, sehingga tentunya masyarakat sendiri yang akan keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan diberikan kelonggaran sedikit, ataupun bagi mereka tim medis dan lain sebagainya atau bagi mereka tim kesehatan dan keamanan dan lain sebagainya yang juga ingin melakukan aktivitas di luar. Sehingga memang ada dalam hal ini PSBB yang bisa dikatakan sejumlah wilayah pun di beberapa provinsi kita sempat melihat ada beberapa pembatasan-pembatasan wilayah yang mungkin mereka mengantisipasi, namun memang harus ada koordinasi lebih lanjut lagi melalui bupati atau wali kota mereka untuk bisa mengusulkan kepada Menteri Kesehatan sendiri untuk nantinya akan dilakukan penetapan. Sehingga kita masih menunggu draft yang harusnya ditargetkan dalam 2 hari kelar, namun saat ini masih belum rampung juga. Farhanisa. Iya, tentunya kita semua juga berharap agar draft ini segera selesai dibahas untuk bisa segera diimplementasikan, karena sebagai masyarakat kita membutuhkan arahan begitu ya Roni. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Roni Satria atas laporan langsung Anda.